terjatuh dalam sebuah kubangan yang berdampak jangka panjang, jangka pendek juga. Jangka pendeknya dia saat ini mungkin terisolir. Apakah karena dia jahat atau karena memang ada sebuah kemarahan yang terpendam atau kesedihan yang begitu mendalam yang memang perlu untuk dikendalikan atau dibantu. Pada saat itu memang selalu diberikan info ke kita. Kalau mau udah nggak ada, tapi kan namanya anak-anak di usia 3-4 tahun itu kan belum terlalu mencerna ya. Ini apa sih yang dibilang mereka gitu. Dirasakan. Perasaannya apa ya? Kalau semangat Cemburu belajar sendiri, sih. Cemburu ya. Cemburu besar, pasti ya. ada ya. Saya pikir Mordekai itu adalah figur contoh dari adopter yang baik ya, mengadopsi ponakan ya kan? Ya mungkin orang-orang berpikir bahwa udah dong cukup kita ngobrol-ngobrol biasa begini. Nah itu ternyata orang tua adalah sosok yang penting dalam kehidupan anak. Kehilangan atau ketidakhadiran orang tua dapat menimbulkan tekanan emosional pada anak. Anak-anak fatherless maupun motherless rentan mengalami gangguan psikologis jangka pendek maupun jangka panjang. Mereka seringkali mengalami depresi, kecemasan, perasaan sedih, bahkan mereka seringkali menarik diri dan mengisolasi diri. Bagaimana kita dapat membantu menguatkan anak-anak ini? Mari kita bahas bersama dalam program Love Your Child episode kali ini. Sebanyak 18 anak panti asuhan diduga menjadi korban pelecehan oleh pemilik dan pengurus panti asuhan. Korban yang melapor akibat kasus pelecehan Kasus seksual asusila ini masih terus terjadi. Ini pasalnya 2 anak dari panti asuhan Darussalam Anur, Kunciran Pidang, Kota Tangerang mengaku menjadi korban pelecehan pengurus panti asuhan. Maraknya pelecehan terhadap anak yatim piatu menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Beberapa kasus menunjukkan betapa rentannya anak-anak ini terhadap eksploitasi. Salah satu contoh mencolok adalah kasus pelecehan seksual di salah satu panti asuhan di Tangerang yang terungkap setelah seorang anak melapor kepada orang tua asuhnya. Ternyata, jumlah korban dari kasus ini mencapai puluhan orang dan pengelola panti yang terlibat adalah orang yang dikenal oleh anak-anak tersebut. Padahal, anak yatim piatu harusnya mendapat perlindungan dan perhatian yang lebih, mengingat mereka rentan dan seringkali tidak memiliki dukungan emosional yang memadai. Dalam situasi ini, mereka sangat membutuhkan lingkungan yang aman dan kasih sayang. Penanganan yang lebih baik dari pihak pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk menjamin bahwa anak-anak ini tidak hanya dilindungi secara fisik, tetapi juga secara emosional. Penting untuk meningkatkan pengawasan, menyediakan pelatihan bagi pengurus panti, dan memastikan jalur pelaporan yang aman dan rahasia bagi anak-anak. Pemerintah dan masyarakat perlu lebih aktif dalam menjaga kesejahteraan anak-anak yatim piatu dan memastikan bahwa mereka hidup dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Halo pemirsa Hope Channel Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Devi dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak kita untuk menjadi generasi yang lebih baik. Dan seperti biasa, dalam program ini kita akan membahas topik-topik seputar parenting yang dapat memberikan insight-insight pada orang tua di rumah atau di mana saja berada. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas bagaimana menguatkan anak-anak motherless dan fatherless. Yang tentunya akan kita bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir pada saat ini, yaitu Ibu Helena Valentina Saragi, MPSI, selaku psikolog dan juga praktisi pendidikan. Halo Ibu Helena, apa kabar? Luar biasa. Hari ini cerah selalu Ibu Helena ini saya lihat. Iya, gimana ya? Karena kalau kita nggak semangat, nanti kita nggak bisa berbagi semangat dengan pemirsa, ya kan? Dengan berbagi semangat dengan orang tua di rumah. Dan juga seperti judul kita mau menguatkan orang, kita juga harus kuat ya Bu ya. Belajar menjadi gelas yang tumpah ya. Oh, belajar menjadi gelas yang tumpah. Dan Bu, kita ini mau membahas anak-anak fatherless dan motherless ya Bu ya. Kita sedih ya, karena kebanyakan anak-anak ini kan harusnya bertumbuh ada sosok orang tua, ada sosok laki-laki atau perempuan yang mereka pelajari
untuk mereka dapat bertumbuh, misalnya anak perempuan. Jadi figur ya. Iya, ada figur ya, gitu ya Bu ya. Betul. Kenapa ya Bu kita perlu membahas tentang anak-anak ini? Ya, jadi kita mungkin akhir-akhir ini dibombardir oleh pemberitaan di sosial media, terutama bagaimana kejadian seorang anak yang tidak punya ayah lagi, tidak punya ibu lagi, atau mungkin istilah lazimnya yatim piatu, akhirnya dimanfaatkan oleh sosok orang dewasa yang menurut saya sangat tidak bertanggung jawab sehingga melakukan child grooming yang membuat anak ini akhirnya terjatuh dalam sebuah kubangan yang berdampak jangka panjang, jangka pendek juga loh. Jangka pendeknya dia saat ini mungkin terisolir, kemudian tidak percaya diri, dan mungkin juga depresi. Sangat-sangat mungkin mengalami kesedihan mendalam ya. Dan jangka panjangnya juga dia mungkin akan dibatasi oleh banyak sekali handicap karena dia sudah telanjur mengalami kejadian yang memalukan ini gitu. Jadi saya berpikir bahwa kita perlu diangkat tentang topik anak yang tanpa ayah, tanpa ibu, atau tanpa kedua-duanya, baik secara fisik nggak ada, atau juga memang sebenarnya orang tuanya ada sih, masih hidup, tapi nggak hadir gitu, tidak hadir di rumah. Jadi kita mungkin agak luas juga sih pembicaraan kita hari ini ya. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan pencerahan. Iya, dan untuk ini Bu, sebenarnya apa sih yang dirasain dari anak-anak yang fatherless dan motherless ini? Seperti Bu? itu. Ya, jadi yang paling utama memang anak-anak yang fatherless itu punya kecenderungan yang dari hasil penelitian ya, dari sejak tahun 2018 sampai 2023, saya mendapatkan beberapa jurnal bahwa fenomena fatherless ini membuat anak jadi menutup diri, mudah cemas, agresif, dan sedih yang kadang-kadang dia juga nggak ngerti kenapa dia sedih ya gitu. Muncul aja rasa sedih itu. Dan yang berikutnya adalah ketika dia mempunyai sebuah hubungan yang dekat dengan seseorang, entah itu orang baik, entah itu orang jahat gitu ya, dia ada rasa takut ditinggalkan. Karena apa? Karena dia merasa tidak punya hubungan yang close lagi karena orang tua udah nggak ada kan, gitu seperti itu. Jadi anak-anak fatherless atau motherless ini kadang-kadang jadi rentan untuk dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar sana. Sedih sekali ya memang Bu ya, dengan anak-anak ini ya. Jadi memang kita ini perlu membahas ini ya Bu ya, untuk menguatkan anak ini. Betul. Jadi kalau anak udah agresif gimana sih? Kan bawaannya kan nyerang orang. Akhirnya kan dia jadi tidak disukai oleh lingkungannya. Nah, padahal orang-orang tuh tahu nggak sih dia agresif karena apa gitu? Apakah karena dia jahat atau karena memang ada sebuah kemarahan yang terpendam atau kesedihan yang begitu mendalam yang memang perlu untuk dikendalikan atau dibantu untuk diredakan seperti itu. Iya, jadi kita sebagai orang sekitar juga perlu melihat dulu ya Bu ya latar belakang dari anak-anak ini. Apalagi terutama mereka ini memang hidup tanpa orang tua. Jadi buat guru atau mungkin pengganti orang tua ya, yang mungkin mengadopsi anak yang pernah merasakan punya ayah ibu, tiba-tiba sekarang udah gak ada lagi, lalu dia diadopsi. Itu perlu tahu bahwa anak-anak ini juga mungkin punya rasa kehilangan yang belum selesai gitu. Ada rasa kesepian yang mungkin belum belum bisa diutarakan gitu. Mungkin dia kan sudah tinggal sama omnya, sudah tantenya udah aman dong. Belum tentu, karena hubungan antara om dengan anak dan om dan ponakan dengan ayah dan anak itu kan beda. Jadi itu nanti dampak psikologisnya Bu ya. Nah, kita mau lihat nanti dampak psikologisnya lebih jauh Bu ya setelah satu yang ini. Baik pemirsa, kita akan kembali ke segmen selanjutnya. Terima kasih masih tetap bersama dengan kami dalam program Love Your Child. Dan pada segmen ini kami tidak hanya berdua, kami ada kedatangan tamu yaitu Saudari Beatrix dari Jakarta. Mari kita sapa bersama. Halo Kak Beatrix, saya panggilnya Kak aja ya. Kak Beatrix, apa kabar ini? Baik, luar Terima biasa. kasih udah boleh hadir di studio bersama-sama dengan kita Puji Tuhan, saat ini. Terima kasih. Cantik sekali ya Beatrix, seperti ratu dari Belanda itu ya. Ratu Beatrix. Boleh perkenalkan lagi mungkin kesibukannya apa, dari mana, silakan. Halo buat kita semuanya, nama saya Beatrix Hasibuan.
kesibukan saya sehari-hari seperti biasa, saya bekerja di perusahaan swasta di Jakarta. Iya, terima kasih Kak Beatrix. Kita hari ini mau membahas nih bagaimana menguatkan anak-anak fatherless dan motherless. Tapi sebelumnya saya mau kembali dulu ke Bu Helena ya Bu. Jadi tadi kita udah membahas sedikit Bu soal dampak psikologis terhadap anak-anak yatim piatu ini. Apalagi Bu ya dampak psikologis yang bisa terjadi pada mereka? Yang paling utama, apalagi kalau dia kehilangan ibu ya, karena kan kalau ayah mungkin memberikan kasih sayang mungkin dengan cara yang tidak seekspresif seorang ibu. Kalau ibu kan wah dipeluk, ditimang ya kan, kemudian sampai disusui, kemudian ya dimandikan, semua ibu itu semua yang kerjakan, bahkan masak segala juga kan biasanya ibu yang suapin kan. Kalau ayah cari uang lah di luar gitu ya, tapi mungkin suka bermain juga dengan anak-anak. Jadi ketika sosok ibu itu hilang dari kehidupan seorang anak, apalagi di usia yang dini, tentu saja rasa rindu itu mungkin bisa membuat anak ini menjadi tenggelam dalam kesedihan yang mendalam gitu, terutama rasa kesepian yang ujungnya nggak ada gitu loh, nggak habis-habis nih, kok sepi terus ya di tengah keramaian juga, kok kayaknya ada sosok yang kayaknya tuh saya butuhkan, dia ada loh, mana sih gitu ya kan. Mungkin sih dia bisa aja diadopsi oleh keluarga atau mungkin orang-orang yang baik gitu ya. Namun perlu diperhatikan juga bahwa yang mengadopsi ini mesti mengerti bahwa kebutuhan dari anak-anak yang kehilangan ibu atau kehilangan ayah itu seperti apa. Jadi jangan sampai kita pikir kita sudah melakukan yang terbaik buat dia, menyiapkan makanan, pakaian gitu kan, di sekolah yang bagus, disangka sudah cukup gitu. Ya dari hasil penelitian yang saya temukan baru keluar nih tahun ini ya, itu dilakukan di Mesir. Jadi ada satu hasil penelitian di mana menemukan bahwa anak yang kehilangan sosok orang tua itu ternyata tidak cukup hanya kebutuhan dinasihatin saja gitu, atau fisik dikasih makan, pakaian dan sebagainya. Itu mungkin orang-orang kan suka gini ya, kita harus sumbang ke rumah anak yatim piatu gitu. Disangkanya cuman itu, enggak. Ada satu hal yang saya sendiri tadi malam waktu baca-baca penelitian ini nangis gitu loh. Aduh, sih teringat sama murid saya nih gitu ya. Karena apa? Rupanya ada kebutuhan mereka yaitu untuk diajak ngobrol one by one sesering mungkin gitu. Nah itu yang mereka nggak dapat. Jadi ketika mereka masuk ke panti asuhan atau mungkin di lingkungan keluarga dipelihara, ya mungkin orang-orang berpikir bahwa udah dong cukup kita ngobrol-ngobrol biasa begini. Nah itu ternyata kurang karena ada satu yang hilang, itu adalah kebutuhan berbicara one by one with orang dewasa gitu. Mungkin kalau udah menikah lain cerita lah ya, tapi tetap aja agak berbeda karena kalau suami istri kan sepantaran gitu kan. Tapi kalau ini sosok figur yang tempat dia bertanya tentang gimana ya caranya kayak begini, pengen mengadu gitu loh. Pengen mengadu, pengen menceritakan keluh kesahnya bebas tanpa takut nanti di judge atau dituduh segala macam, karena kan nggak semua orang mau jadi pendengar yang baik ya. Jadi Bu Helena, boleh nih saya mau bertanya nih ke Kak Beatrix. Kak Beatrix ini Kak Beatrix ini sebenarnya kehilangan ayah atau ibu nih? Iya, saya mendengar ini ada juga Kak Beatrix punya pengalaman ini yang boleh dibagi. Bagaimana pengalaman Kak Beatrix yang bisa Kak Beatrix bagikan? Kebetulan saya kehilangan sosok seorang ibu itu di usia saya 3 tahun. Aduh, saya ikut empati ya, ikut bersimpati. Jadi kira-kira waktu itu apa ini yang dirasakan oleh Kak Beatrix? Di usia 3 tahun itu tidak ngerasakan apa-apa ya, ya enjoy aja bermain gitu kan. Karena ada keluarga ya. Ada keluarga juga. Belum tahu gitu artinya kehilangan seorang ibu. Bahkan mungkin belum tahu ibu nggak ada waktu itu sudah ya. Iya belum tahu. Disangka pergi kerja kali ya. Iya. Ada acara di rumah. Saya kira ya itu acara di rumah aja gitu. Saya enjoy aja gitu. Nah setelah umur saya mulai beranjak dewasa ya, remaja baru ya, merasakan kok sepi gitu. Walaupun mulai kapan tuh berasa? Itu SMP kali ya. Remaja umur 15 ya. Saat-saatnya mencari jati diri, who am I? Di situ mungkin mulai kerasa kayaknya ada yang kurang ya dalam hidup saya gitu ya. Sosoknya ada yang kurang gitu ya. Kalau sadarnya mama nggak ada, mengertinya itu kapan? Mengertinya itu
di saat kita udah sekolah sih, di umur-umur 8 tahun gitu. Cuman memang pada saat itu memang selalu diberikan info ke kita. Kalau mama udah nggak ada, tapi kan namanya anak-anak di usia 3-4 tahun itu kan belum terlalu mencerna ya, ini apa sih yang dibilang mereka gitu. Cuman kan kita tuh selalu di lingkungan keluarga juga kan, keluarga juga selalu memberikan yang terbaik gitu supaya mungkin mereka merasa supaya saya tidak merasa kehilangan gitu. Cuma saya kan mempunyai perasaan yang nggak bisa diutarakan gitu. Jadi ya diajak sekolah, ke playground, diajak bermain, ya itu. Terus waktu remaja itu SMP mulai ngerasa kesepian ketika mengalami pengalaman apa? Apakah waktu itu sedang mulai naksir sama cowok gitu, mau curhat sama seseorang, atau gimana? Kalau curhat sih ada ini juga ya, ada tante yang selalu bersedia gitu ya. Cuman pada saat itu ada acara-acara di sekolah gitu, kan pasti ada kedatangan orang tua di situ, kedatangan orang tua. Terus pada saat acara ulang tahun kan teman-teman datang tuh ke rumah gitu kan. Cuman beda gitu kalau teman-teman saya tuh mama papanya tiup lilin bareng, berdoa bareng. Nah, pada saat giliran saya ulang tahun, teman-teman memang datang ke rumah, cuman kan yang di samping saya tuh bukan kedua orang tua di situ. Graduation lagi ya? Graduation juga. Itu acara kan, kelulusan ini biasanya kan ada orang tuanya, terus foto selfie gitu, ya kan? Terus yang paling terasa itu pada saat baptisim, pada saat acara baptisan. Iya. Itu kan benar-benar orang tua banget ya. Perlu kedua orang tua tuh bersama dengan kita ya. Tapi by the way saya waktu dibaptis sendiri loh. Oh sama. Saya juga sih waktu itu. Sama berarti ya. Orang tuanya nggak ada waktu itu, walaupun masih hidup loh. Oh gitu. Jadi sama ya kita ya. Sama ya. Pada saat itu sih acara baptisan, graduation, ulang tahun itu kayaknya kerasa banget. Selain rasa sepi, rasa apa lagi misalnya, perasaan-perasaan apa yang dirasakan? Perasaannya apa ya? Kalau semangat cemburu belajar sendiri, sih. Cemburu ya. Cemburu besar, pasti ya. ada ya. Karena rasa sayang orang tua kandung sama keluarga itu beda banget. Walaupun sebenarnya mereka baik ya, tidak pernah marah, maksudnya tegas sih. Tapi di satu sisi itu beda. Pasti kita ada rasa cemburu itu ada, karena kan kita ngelihat teman-teman di gereja, di sekolah, dijemput oleh orang tua. Nah kita nggak pernah kan di posisi itu, walaupun yang jemput juga keluarga gitu kan. Ya rasa cemburu ada pasti. Cemburu. Kecewa, marah ke Tuhan juga pernah nggak gitu? Marah ke Tuhan sih enggak sih, cuman kayak jadi malas ketemu orang sayanya. Malas. Jadi menarik diri ya seperti tadi. Karena mengisolasi. Ya itu, karena ngapain sih saya di sana gitu, kayaknya nggak penting deh gitu. Takutnya nanti melihat pemandangan-pemandangan yang membuat kita teringat lagi ya. Wah, saya beda, saya nggak punya. Jadi saya sedih lagi gitu. Jadi mendingan saya mundur kalau kegiatan-kegiatan yang nggak terlalu. Jadi mendengar dari cerita Kak Beatrix ini ya Bu ya. Jadi perbedaan perasaan yang dirasakan antara usia dini dan remaja itu berbeda ya Bu ya? Wah beda lah. Apalagi saya kan yatim piatu juga gitu kan. Tapi kan setelah udah 46 tahun dan 50 something baru ayah dan ibu saya satu persatu pergi. Ya sedihnya minta ampun, luar biasa sedihnya. Rasanya tuh saya bisa setahun lah baru bisa reda gitu. Hampir setahun tuh saya keluar air mata terus gitu. Makanya nggak boleh ada foto simpen dulu ya gitu. Takut kalau ada foto mama nggak kuat gitu. Ya itu saya udah umur segitu loh. Gimana kalau usia dini itu sebenarnya sakitnya tadi yang seperti disampaikan oleh Beatrix betul tuh. Bukan pada saat meninggalnya, tapi setelah dia beranjak menuju remaja di mana sedang mencari jati diri, identitas diri, di situ dia mulai ngerasa bahwa ada sesuatu yang kok kayaknya hilang kurang ya lengkap, ya. Dan rasanya ada sosok yang harusnya ada di sini jadi tempat aku mengadu, tempat aku bercengkerama dan juga bercerita dengan bebasnya. Kok nggak ada ya gitu. Tempat aku bisa memberikan hadiah, nih aku piala loh dapat hadiah ya kan. Tempat alasan kita untuk sekolah, alasan kita untuk berjuang gitu. Nah cuman sih kalau menurut saya bahwa Beatrix beruntung nih karena ada keluarga yang menjaga, karena memang banyak sekali anak-anak yang kehilangan orang tua, ibu, terutama itu biasanya mereka karena merasa kehilangan sehingga apa yang terjadi, mereka jadinya seperti ada yang terlalu sedih, ada juga yang marah gitu. Yang marah akhirnya
Ya Beatrice kan walaupun ngeliat orang, ih kok dia punya mama, punya papa, nggak dipukul kan anaknya. Nah, ini anak-anak yang merasa kehilangan ini ketika melihat kenyataan berbeda antara dia dengan orang lain, ada bisa muncul rasa marah yang tidak terkatakan sehingga dia akhirnya nyerang orang gitu. Bawaannya kayaknya ingin supaya mengelampiaskan kekesalan dan juga kesedihan dia dengan cara yang agresif seperti itu, sehingga akhirnya jadi antisosial deh. Kan kalau dari kecil udah terbiasa mukul, nyerang orang, kan itu makin lama makin bertambah eskalasinya eskalasinya dalam perilaku agresifnya meningkat kan. Mungkin tadinya mukulnya begini, lama-lama nanti wah lebih ngeri lagi, lama-lama akhirnya bisa jadi jadi pelanggar hukum gitu di masa depan. Jadi itu sebabnya memang kita perlu ingat bahwa anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya karena meninggal atau karena alasan lainnya, itu perlu pendampingan di mana anak itu dikasih kesempatan untuk berbicara dengan bebas dan itu teratur. Jangan cuman sekali-sekali aja gitu. Perlu teratur, dikasih waktu untuk berbicara one to one seperti ini gitu. Jangan cuma dukungan yang bisa diberikan, Bu. Yes. Dan masih ada lagi dukungan lain yang bisa kita berikan, Bu. Betul, pasti. Tapi kita mau bahas lagi setelah pesan-pesan yang satu ini ya, Bu ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita saksikan setelah pesan-pesan yang mau lewat ini. Terima kasih masih tetap bersama dengan kami dan kita akan lanjutkan topik bagaimana menguatkan anak-anak motherless dan fatherless. Nah, jadi tadi Kak Beatrix nih, kita kan sudah dengar tadi ya cerita Kak Beatrix. Kira-kira apa kalau waktu ini bisa dibalik lagi, apa sih kira-kira yang Kak Beatrix bisa lakukan untuk mengatasi masalah psikologis ketidakhadiran mama ini? Nah, kalau pengen dibalik lagi, itu kan pasti kita merasakan ketidakpercayaan diri itu pasti banyak ya. Tidak ingin ketemu orang banyak, rasa cemburu. Tapi kalau ingin dibalikin lagi ke masa lalu, untuk ngelihat itu semua udah bisa saya jalani, saya pengen lebih tetap lebih semangat aja gitu. Karena jadi, Tuhan selalu bersama dengan kita dan juga dan puji Tuhan keluarga itu di lingkungan yang benar-benar positif ya. Jadi membawa kita ke arah yang lebih baik gitu. Yang terus bersemangat terus bersemangat, jangan berlarut-larut dalam kesedihan, kekecewaan. Menurut Beatrice sendiri sebetulnya anak-anak yang akhirnya tidak punya ayah atau ibu itu apakah harus tenggelam dalam kesepian? Sebenarnya sih tidak ya. Gitu ya. Sebenarnya sih bagus tidak. Sih jawabannya nih. Jadi harusnya bagaimana dong? Supaya nggak kesepian bagaimana kalau menurut Beatrice? Kalau menurut aku sih selalu bersyukur aja ya dengan apa yang ada di kitanya. Apalagi ditambah keluarga yang benar-benar mengayomi kita gitu, walaupun kita tidak bertumbuh bersama dengan kedua orang tua kandung ya. Cuman kan kita masih ada keluarga yang benar-benar mencukupi kebutuhan kita, membawa kita ke mengenali firman Tuhan juga, membawa kita ke hal positif. Jadi itu lebih bagus disyukuri saja agar kita tidak merasa kecewa lagi berlarut-larut gitu. Ini juga menguatkan ya Bu ya untuk para keluarga juga yang lagi menolong anak-anak keluarga mereka mungkin yang sedang motherless atau fathers. Bu, kira-kira apa nih terakhir dukungan-dukungan yang bisa diberikan oleh orang-orang sekitar dan juga apakah anak-anak yatim piatu ini Bu bisa sukses ya ke depannya? Banyak dong, banyak banget sukses. Kita sebut saja Eleanor Roosevelt, kemudian juga kalau di Alkitab kan Esther, Ratu Esther, kan yatim piatu tuh. Iya kan? Artinya kalau dipikir-pikir sedih loh jadi dia itu karena dengan segala kelebihan yang Tuhan berikan, kecantikannya, tapi dia harus menjalani tugas sebagai istri raja sekaligus juga untuk melindungi bangsanya. Waduh, berat ya. Tapi dia bisa seperti itu saya yakin karena juga peran yang baik dari omnya ini ya. Artinya dia mungkin punya waktu yang stabil dalam membina hubungan dengan ponakannya ini. Jadi memang itu yang diperlukan. Jadi hasil penelitian ini cocok dengan apa yang dilakukan oleh Mordekai bahwa kita perlu punya hubungan pribadi dengan anak ini. Artinya waktu untuk berbicara, untuk berkomunikasi jangan sekali-sekali gitu. Tapi sebaiknya dikasih rutin.
Oke lah kalau mungkin nggak bisa tiap hari karena kesibukan, tapi paling nggak ada waktu, oke, tiap malam Sabat atau setiap hari Rabu kita ketemu ya, saya mau ngobrol sama kamu. Mungkin nggak lama sih ya, tapi paling tidak dia merasa bahwa ada loh figur yang selalu siap untuk mendengarkan saya. Gitu. Dan saya pikir Mordekai itu adalah figur contoh dari adopter yang baik ya, mengadopsi ponakannya ya kan, ponakannya dengan apa namanya, dengan bimbingan yang baik, sehingga walaupun dia terpisah dari keluarganya yang beriman di tempat orang yang tidak beriman, tapi dia tetap bisa menjadi emas yang bercahaya kan gitu kan. Itu mungkin kalau dari apa namanya, dari Alkitab ya. Tapi kalau dalam kehidupan nyata banyak banget sih sebenarnya, banyak banget yang bisa kita pelajari dari mereka ini, di mana anak-anak itu bisa bertumbuh menjadi pribadi yang luar biasa. Contohnya seperti yang punya Apple tuh, siapa tuh namanya? Steve Jobs itu juga adalah yatim piatu dan dia bisa berhasil kan? Dia bisa berhasil menjadi sosok yang luar biasa, memberkati dunia gitu ya dengan penemuannya. Jadi Bu, apa yang bisa Ibu juga berikan pesan-pesan kepada pemirsa di rumah untuk hal ini ya? Ya, bagi kita yang mungkin mendapat rezeki bisa mengasuh anak-anak yang fatherless atau motherless, berikanlah waktu kita untuk dia dengan teratur, dengan motif yang sungguh-sungguh untuk mendorong dia maju dan bisa berkembang dengan memberikan the best version of themselves gitu. Mereka pasti punya sesuatu yang Tuhan berikan untuk memberkati banyak orang. Namun kalau kita mungkin ada adik-adik di sini yang menjadi anak yang kehilangan orang tua, tetaplah bertahan, tetaplah percaya bahwa Tuhan punya rencana indah buat Anda. Tetap maju dan jadilah berkat bagi sekelilingmu. Terima kasih banyak Ibu Helena untuk pesan-pesan untuk Ibu, Bapak, ataupun Tante, Om yang mungkin lagi seperti Ibu bilang ya, mendapatkan rezeki untuk mendidik, membimbing anak-anak fatherless dan motherless. Sekali lagi terima kasih Bu Helena, terima kasih juga Kak Beatrice sudah boleh hadir hari ini di studio, dan kiranya apa yang kita bahas ini boleh menjadi berkat bagi pemirsa di rumah dan dimanapun saja berada ya, agar kiranya kalau kita dapat itu ya Bu ya, rezeki tadi ya, kesempatan untuk mendidik anak-anak fatherless dan mothers, kita lakukan dengan penuh sukacita agar anak-anak ini juga boleh berkembang menjadi generasi yang lebih baik untuk kepujian nama Tuhan. Amin, amin. Terima kasih sekali lagi Bu Helena, Kak Beatrice. Baik pemirsa, demikianlah episode Love Your Child kita kali ini. Kita berjumpa lagi pada episode lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati.